Sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya, Sal Stompu, etos master dan motivator nasional. Saya senang berjumpa dengan sahabatku semua, khususnya para netizen. Bagaimana kita agar terhindar dari ancaman pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika. Sahabat netizen, mari kita sepakati bersama apa ruang lingkup yang dimaksud dengan netizen. Netizen singkatan dari internet dan citizen. Jadi kalau dikatakan netizen berarti sahabat-sahabat atau kita yang menggunakan internet dengan online. Misalnya, kita kan selalu harus ada online dulu atau sinyal dulu tentang penggunaan WhatsApp. Berarti orang yang menggunakan WhatsApp disebut namanya netizen. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan juga media-media sosial lainnya. Sahabatku, netizen itu secara umum ada 3. Yang pertama disebut namanya haters. Ini yang cenderung mengubarkan kebencian. Yang kedua netral, mengubarkan hal-hal yang umum, cenderung positif. Yang ketiga adalah disebut namanya lovers. Ini fans atau pendukung sejati. Yang sering benturan di media sosial adalah antara haters dan juga dengan lovers. Bila mana tidak bisa menjaga narasi atau diksi dalam memberitakan pandangannya di media sosial, itu bisa masuk penjara. Nah, oleh karena itu, apa saja yang perlu kita hindarkan agar kita tidak masuk penjara atau ancaman pidana kurungan? Mari kita baca apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Nah, oleh karena itu, sahabat netizen, hindarkanlah 3P di dalam bermedsos. Yang pertama, hindarkanlah namanya penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, hindarkanlah prasangka buruk. Yang ketiga, hindarkanlah pembulian atau perundungan. Sekarang mari kita bersepakat definisi dari masing-masing 3P tersebut dan juga apa ancaman pidana kalau kita melanggar undang-undang atau pasal tersebut yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik, prasangka dan juga pembulian. Menurut KBBI, penghinaan dan atau pencemaran nama baik disebut seperti ini: merendahkan, menghina, menodai, mengotori, baik lisan maupun tulisan. Siapa yang kita cemarkan nama baik? Orang, perusahaan, bisa tokoh, bisa pejabat negara, tokoh agama, selebriti, dan juga kelompok-kelompok tertentu. Hindarkanlah melakukan pencemaran nama baik dan juga penghinaan terhadap orang-orang atau lembaga. Carilah alasan untuk selalu memberikan pesan-pesan positif. Hindarkanlah pesan-pesan negatif yang membuat Anda nanti masuk penjara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di dalam pasal 27 ayat 3 dikatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itulah definisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3. Bila mana kita melakukan itu, maka kita akan diancam pidana
seperti yang tertulis di dalam pasal 45 ayat 4. Dikatakan demikian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sahabatku semua, kalau selama ini tanpa sadar sahabatku melakukan pencemaran nama baik, bertobatlah, sadarlah, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita belajar tentang undang-undang, mana yang bisa, mana yang tak bisa kita lakukan di dalam media sosial. Nah, yang kedua adalah prasangka. Apa itu prasangka menurut KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik, yang negatif, yang buruk mengenai sesuatu sebelum mengetahui. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap saudaramu, suku, agama, golongan dan ras atau ras dan golongan. Jangan pernah berprasangka buruk. Jangan pernah membuat satu statement yang mendiskreditkan. Bila mana kita lakukan itu dan kita diadukan, maka kita bisa masuk penjara. Dan tidak ada gunanya mendiskreditkan saudara-saudara kita, suku, agama, ras dan golongan. Karena kita satu di dalam bingkai NKRI. Dan apapun agama kita, tak pernah diajarkan menyakiti saudara kita yang lain. Karena kita sama-sama ciptaan, walaupun berbeda suku, agama, ras dan golongan. Sahabatku semua, apa dikatakan definisi prasangka menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE di dalam pasal 28 ayat 2 dikatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bila mana kita mengobarkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial, kita menerima, kita teruskan, kita pun bisa kena. Kita memproduksi, kita expose, kita informasikan, kita pun bisa kena. Ancaman pidananya ada di dalam pasal 45A ayat 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sahabatku semua, hindarkanlah prasangka buruk terhadap saudaramu, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga yang perlu kita hindarkan, sahabat netizen, adalah pembulian atau perundungan. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan pembulian adalah suatu perlakuan yang mengganggu, mengusik terus-menerus, dan juga menyusahkan, seperti penindasan dengan penggunaan kekerasan verbal, kata-kata, dan fisik, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Sahabatku semua, hindarkanlah kalimat-kalimat yang menakut-nakuti, mengintimidasi pihak lain. Bila mana Anda dilaporkan kepada polisi, Anda bisa masuk penjara. Kemudian, pembulian itu menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Tanpa sadar, kadang-kadang ada sahabat membuat satu statement di YouTube atau di video atau di Facebook mengancam kelompok tertentu. Sahabatku semua, kita semua bersaudara. Hindarkanlah bila mana selama ini ada niat atau sudah melakukan namanya pembulian. Sebab apa? Anda
bisa masuk penjara, dan juga sadarlah kita semua bersaudara di negeri tercinta ini. Nah, ancaman pidana untuk yang melakukan pembulian adalah ada tertulis di dalam pasal 45B. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sahabatku semua, sekali lagi mari kita hindarkan berita-berita yang menyangkut penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, prasangka buruk. Yang ketiga, pembulian atau perundungan. Baiklah kita membangun persaudaraan melalui media sosial, karena kita adalah makhluk mulia yang diciptakan yang maha mulia. Sahabatku semua, tangan kita ini bisa membawa kita masuk penjara, tetapi tangan kita ini bisa menyelamatkan kehidupan orang lain. Artinya, dengan membaca postingan kita atau berita yang kita sebarkan bisa membuat kita penjara, atau berita-berita positif yang kita lakukan bisa menyelamatkan kehidupan orang lain. Sahabat netizen, ini sebuah ilustrasi. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Di Prancis adalah seorang yang berkekurangan, disebut namanya ya seperti meminta-minta. Nah, suatu malam ada pasar malam, dan di pasar malam itu ada seorang yang suka melihat garis tangan orang atau untuk meramal. Karena dia merasa hidupnya menderita, dia tertarik untuk meramal nasibnya. Dia katakan kepada peramal, "Bapak peramal, coba ramal dulu garis tangan saya, seperti apa nasib saya di masa depan." Si peramal melihat garis tangannya dan dikatakan seperti ini, "Anda luar biasa, pasti hebat di masa depan, karena di dalam darahmu ada titisan Napoleon Bonaparte." Begitu mendengar pernyataan itu, dia bangkit, dia cari pekerjaan, dia kerja keras, dan dia berhasil. The point is, baiklah berita, informasi yang kita sebarkan melalui media elektronik atau media sosial untuk membangkitkan semangat sahabat yang membaca. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan untuk menyakiti orang lain, karena setiap manusia disebut namanya makhluk spiritual yang hidup di bumi. Artinya ciptaan Tuhan sebagai khalifah, sebagai utusan untuk mengobarkan kebaikan-kebaikan bagi dunia ini. Saya percaya mudah menangkap pesan ini. Mari mulai sekarang selalu kita jaga narasi dan juga informasi-informasi yang kita buat, dan juga saring sebelum sharing informasi-informasi yang sahabatku dapat. Jadilah netizen yang cerdas dan bijak. Cerdas artinya mana yang pantas dibuat, diinformasikan, dan mana yang tidak pantas. Bijak artinya kubarkanlah berita-berita yang membangun. Saya percaya sahabatku semua adalah orang yang luar biasa. Sukses bagi sahabatku. Tangguhlah Indonesia. Salam etos. Bigger, higher, better. Go!